Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fioritasari, NIM 219901036. Nah, di sini saya akan mengulas tentang nilai ekonomi dari beberapa penelitian, yaitu dari pertama tentang penelitian litium turunan nikel, kedua ada teknologi levitasi, keempat ada teknologi elektroda. Kita masuk ke litium turunan nikel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang litium turunan nikel, apa sih itu litium? Nah, litium merupakan logam alkalin yang berwarna putih keperakan seperti logam alkalin lainnya. Litium merupakan logam ringan dan unsur yang sangat reaktif dan mudah terbakar. Nah, litium keturunan nikel. Nah, bicara tentang nikel adalah salah satu unsur logam yang penting dalam pembuatan baterai listrik. Kita bisa ketahui pembuatan baterai listrik itu di dalam katoda baterainya itu terkandung unsur litium, nikel, kobalt, mangan, dan aluminium. Jadi ini adalah nikel itu sangat penting untuk baterai, dan baterai itu sangat kita gunakan untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari, seperti di HP misalnya, dan juga di tempat alat-alat yang lain yang menggunakan baterai gitu. Terus di sini untuk nilai ekonominya. Nah, nilai ekonominya sebenarnya pada tahun 2019 litium itu belum mempunyai nilai ekonomi yang signifikan pada saat tahun 2019 maksudnya. Nah, di masa depan akan menunjang perkembangan teknologi tinggi dan teknologi alternatif perlu untuk ditangani dengan baik. Nah, di sini bisa digambarkan bahwa litium ini sangat berharga dan sangat mempunyai nilai ekonomi sebenarnya, tetapi pada tahun 2019 itu belum signifikan nilai ekonominya. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah terus dorong industri baterai litium. Nah, dikatakan kenapa? Karena litium itu ada di beberapa wilayah Indonesia, di Wedabay, Halmahera, dan di situ juga bisa memproduksi asam sulfat yang merupakan juga bagian penting dalam pembuatan dari litium baterai. Nah, di sini juga menurut Menko Luhut, perkembangan produk turunan nikel saat ini masih fokus ke stainless steel. Namun secara bertahap pemerintah terus menyiapkan semua kebutuhan agar industri di Indonesia bisa menuju ke produksi baterai litium. Jadi sekarang mereka juga masih memacu, juga masih memproses agar kita bisa membuat atau menyiapkan kebutuhan industri Indonesia membuat produksi baterai litiumnya. Nah, di sini juga ada info terbaru tentang Tsingshan bangun pabrik baterai litium di Sulawesi. Nah, jadi bisa dibilang juga di Sulawesi juga mempunyai kandungan litiumnya ya. Nah, di sini juga dua perusahaan baja dan nikel asal Cina, Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd China dan Tsingshan Holding Group berkongsi membangun pabrik litium di Sulawesi Tengah, mungkin di sekitar Palu seperti itu. Nah, di sini menyatakan Shenzhen atau perusahaan mitranya itu menyatakan para
Mitra akan membangun pabrik untuk membuat bahan kimia litium di Morowali Industrial Park di Pulau Sulawesi. Nah, di sini Xingxian juga mengatakan akan menguasai 65% saham dari perusahaan patungan bersama PT Centok Lithium Indonesia. Sisanya 35% dikuasai oleh perusahaan yang didaftarkan di Singapura. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai ekonominya itu sangat besar jika kita bisa mengolah dengan baik untuk lithium ini. Seperti tadi, kita bisa dengan kongsi atau menanam saham di suatu perusahaan industri, dan kita bisa juga genjarnya mengolah atau berusaha biar kita bisa memproduksi lithium sendiri, karena lithium juga bermanfaat. Baik, mungkin hanya itu. Terus kita masuk ke teknologi levitasi. Nah, apa sih itu teknologi levitasi? Nah, teknologi levitasi itu biasa juga disebut dengan magnetic levitation, merupakan teknologi yang memanfaatkan gaya elektromagnetik dari kumparan untuk melakukan proses penarik atau mendorong suatu objek agar objek tersebut dapat melayang. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya itu, salah satunya itu tentang kereta maglev, magnetic levitasi. Nah, di sini jenis kereta ini adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Posisi tersebut menghasilkan oleh gaya elektromagnetik. Penggerak kereta maglev adalah motor linear. Maglev digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh, kecepatan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kereta berkecepatan tinggi. Nah, di sini kita bisa tahu ya, di Jepang juga udah ada tentang salah satu kereta maglevnya. Nah, di sini saya mengambil gambar itu tentang yaitu dari kereta maglev di Jerman. Jadi kalau di Jepang sangat pesat dan kecepatannya memang lebih tinggi. Itu juga mempermudah kita dalam berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk nilai ekonominya itu apa sih? Dan di sini saya mencoba mengulas dan saya mendapatkan hasilnya itu nilai ekonominya itu dengan kita membuat salah satu produk yang menggunakan teknologi levitasi atau mengambang. Nah, seperti contohnya kereta maglev. Kemungkinan jika Indonesia mempunyai atau di daerah kita juga mempunyai kereta maglev, itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam artian banyak diminati dan banyak dipergunakan. Jadi di situ untuk proses pembayaran seperti itu kan itu lebih tinggi, lebih banyak dibutuhkan seperti itu. Kita lanjut ke teknologi elektroda. Nah, di sini apa sih itu elektroda? Nah, elektroda adalah konduktor di mana arus listrik memasuki atau meninggalkan larutan atau media lainnya pada perangkat listrik seperti baterai, sel AC, elektrolit atau tabung elektro. Nah, apa kegunaan elektroda? Nah, kegunaan elektroda itu bermacam-macam. Kalau di kehidupan sehari-hari itu sebagai baterai pada alat rumah tangga. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar remote. Nah, di sini menyatakan bahwa kan tadi sudah dibilang atau sudah dijelaskan kalau elektroda itu juga arus listrik yang masuk meninggalkan larutan atau media lainnya.